Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Vera Andini, NIM 19104111166. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul pengaruh self-efficacy dan work engagement dalam motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, studi kasus pada Bank Syariah Indonesia, kantor cabang pusat Jember. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan beralih kepada bab 1, yaitu terkait latar belakang. Jadi di dalam latar belakang, saya sudah menarik beberapa poin-poin penting yang akan saya paparkan di dalam latar belakang ini. Jadi yang pertama ada MSDM atau biasa dikenal dengan manajemen sumber daya manusia, kemudian juga ada faktor kinerja karyawan, lalu ada motivasi kerja, kemudian ada faktor dari motivasi kerja, kemudian ada self efficacy, ada work engagement, lalu ada peran self efficacy dan work engagement terhadap kinerja karyawan, serta ada dampak dari pengaruh self efficacy dan work engagement terhadap motivasi kerja. Nah, untuk secara umum mengenai MSDM, jadi manajemen sumber daya manusia ini mempunyai peranan yang sangat penting bagi suatu perusahaan, di mana dalam pengelolaan sumber daya manusia harus bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pada umumnya, pemimpin perusahaan pasti mengharapkan kinerja yang baik kepada masing-masing karyawan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tanpa peran sumber daya manusia, meskipun berbagai faktor yang dibutuhkan telah tersedia, suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar karena tugas manajemen sumber daya manusia adalah mengelola unsur manusia secara baik agar diperolehnya tenaga kerja yang produktif dan puas akan pekerjaannya. Jadi dalam hal ini, perusahaan harus menyadari bahwa sumber daya manusia merupakan hal penting dalam proses pembangunan perusahaan yang harus senantiasa dikembangkan dan diarahkan agar mampu mencapai tujuan yang telah ditentukan. Terkait dari pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia, tak luput juga kita membahas mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu ada motivasi kerja. Nah, di dalam motivasi kerja karyawan ini sangat memegang peranan penting juga, seperti peranan penting MSDM tadi. Dan dalam memotivasi kerja, kita dapat mengukur dari segi tindakan. Jadi tindakan ini ada yang berupa internal ataupun eksternal. Untuk tindakan internalnya yaitu dari self efficacy dan eksternalnya dari work engagement. Jadi beberapa faktor yang dapat menunjang motivasi kerja yaitu ada self efficacy dan work engagement tentunya, di mana self efficacy ini merupakan salah satu keyakinan diri dan dari personelnya, sedangkan work engagement ini merupakan salah satu keterlibatan kerja antara karyawan dengan perusahaannya. Selain self efficacy dan work engagement, dalam membangun suatu motivasi kerja sangat-sangat diperlukan adanya kontribusi antara variabel self efficacy dengan work engagement. Untuk itu, tujuan saya membuat penelitian ini karena saya ingin mengetahui apakah dalam proses pembentukan kinerja karyawan untuk menjadi kinerja yang produktif, apakah self efficacy dan work engagement ini sangat berpengaruh yang sangat signifikan dalam memotivasi kerja karyawan terhadap kinerja karyawannya. Mungkin itu mengenai latar belakang yang saya ambil, kemudian beralih pada rumusan masalah. Jadi dalam latar belakang yang sudah saya paparkan, saya menarik beberapa masalah yang akan saya bahas dalam penelitian saya. Jadi yang pertama ada apakah self efficacy ini berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kemudian apakah work engagement juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, lalu apakah motivasi kerja memediasi pengaruh self efficacy terhadap kinerja karyawan, dan apakah motivasi kerja ini juga memediasi pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan, serta apakah ada pengaruh dari motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.
Baik, melihat permasalahan atau rumusan masalah yang saya ambil, maka saya menetapkan bahwa tujuan penelitian yang saya buat adalah yang pertama untuk menguji dan menganalisis pengaruh self-efficacy terhadap kinerja karyawan, kemudian untuk menguji dan menganalisis pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan. Berikutnya, untuk menguji dan menganalisis peran motivasi kerja sebagai pemediasi pengaruh self-efficacy terhadap kinerja karyawan. Kemudian untuk menguji dan menganalisis peran motivasi dan sebagai pemediasi pengaruh work engagement terhadap kinerja karyawan, serta untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Setelah itu beralih dari tujuan penelitian, di sini saya akan memaparkan mengenai manfaat penelitian. Jadi dalam manfaat penelitian saya membagi menjadi 3 bagian. Untuk yang pertama yaitu manfaat bagi penulis. Jadi manfaat bagi penulis itu menambah wawasan untuk peneliti serta dijadikan pedoman untuk dapat menghadapi berbagai masalah pada suatu perusahaan yang berkaitan dengan self-efficacy, work engagement, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Sedangkan manfaat penelitian secara teoritis yaitu menjadi kajian dan memberi kontribusi dalam pengembangan ilmu manajemen dan juga menjadi referensi penelitian berikutnya terkhusus dalam hal mengenai self-efficacy, work engagement, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Manfaat yang terakhir yaitu manfaat praktis, jadi digunakan oleh dunia praktisi atau masyarakat umum sebagai bahan referensi dan membuat kebijakan-kebijakan dalam memperbaiki kinerja karyawan untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu mengenai bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di dalam tinjauan pustaka, seperti tertera pada layar, saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang telah saya rangkum, yaitu ada self-efficacy, work engagement, motivasi kerja, kinerja karyawan, penelitian terdahulu, serta hipotesis penelitian. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai self-efficacy atau efikasi diri. Jadi konsep self-efficacy atau efikasi diri ini pertama kali ditemukan oleh Albert Bandura pada tahun 97. Albert Bandura pun mengatakan bahwa self-efficacy ini merupakan sebuah keyakinan tentang probabilitas bahwa seseorang dapat melaksanakan tugasnya dengan sukses beberapa tindakan atau di masa-masa yang akan mendatang dan dapat juga mencapai beberapa kali hasil yang memuaskan. Nah, dalam self-efficacy ini terdapat 4 faktor penunjang pembentukan self-efficacy. Nah, menurut Gufron 2014 ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi penunjangan pembentukan self-efficacy. Yang pertama ada mastery experience atau biasa disebut dengan pengalaman-pengalaman tentang penguasaan. Kemudian ada social modeling atau pemodelan sosial. Kemudian ada social persuasion atau persuasi sosial. Serta juga ada physical and emotional state atau kondisi fisik dan emosional. Nah, berikutnya yaitu mengenai work engagement. Jadi work engagement ini menurut Brown dalam Majasih dan Ratnangsih menyebutkan bahwa pengertian work engagement ini adalah apabila seseorang bekerja secara psikologis dan mampu mengidentifikasi pekerjaannya serta dapat mempercayai bahwa hasil pekerjaannya yang dilakukan itu berpengaruh bagi dirinya sendiri dan orang lain. Maka hal tersebut dapat dikatakan orang tersebut telah melakukan work engagement. Kemudian indikator work engagement itu ada 3. Yang pertama ada semangat atau vigor, kemudian yang kedua ada dedikasi, dan yang ketiga ada penyerapan. Dalam penyerapan ini yang dimaksud adalah ketika suatu dimensi work engagement yaitu absorption atau penyerapan dilakukan, maka pekerjaan seseorang itu harus selalu penuh dengan konsentrasi dan serius begitu. Kemudian ada motivasi kerja. Jadi motivasi kerja ini merupakan suatu rangsangan yang dibuat oleh perusahaan untuk dapat meningkatkan gairah bekerja. Para
salah satu peneliti pun juga menyebutkan bahwa karyawan yang mendapatkan motivasi tinggi melalui lingkungan kerjanya yang menantang dan dari dukungan-dukungan dari lingkungan pekerjaannya, maka karyawan tersebut bisa dikatakan kompetitif dan ingin melakukan pekerjaannya dengan lebih efisiensi secara penuh. Maka pekerjaan yang menantang itu merupakan salah satu motivator yang terbaik dalam proses pengambilan keputusan dalam pekerjaannya. Nah, menurut Mangkunegara pada tahun 2016 juga menyebutkan bahwa ada prinsip-prinsip memotivasi karyawan. Jadi yang pertama itu ada prinsip berpartisipasi, kemudian ada prinsip berkomunikasi, lalu ada prinsip mengakui andil bawahan, kemudian ada prinsip pembagian hak, kewajiban dan jabatan, serta prinsip memberikan perhatian. Lalu berikutnya yaitu mengenai kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan menurut salah satu peneliti yaitu Mangkunegara pada tahun 2015 mengemukakan bahwa kinerja karyawan itu mengacu pada kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, seseorang pegawai pada saat melaksanakan tugas yang sesuai dengan tanggung jawab itu pasti melakukan pekerjaannya dengan tepat dan teliti sesuai dengan arahan-arahan yang telah diberikan oleh atasannya sebelumnya. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu yang pertama adalah efektivitas dan efisiensi, kemudian ada tanggung jawab, ada disiplin, dan ada inisiatif. Berikut merupakan penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu yang saya jadikan acuan adalah ada 11 jurnal, dan 11 jurnal ini merupakan salah satu acuan penelitian yang sangat berkaitan dengan proposal penelitian yang saya buat, yaitu mengenai self-efficacy, work engagement, motivasi kerja, dan kinerja karyawan. Dan penelitian terdahulu yang saya gunakan merupakan salah satu penelitian yang bisa dikatakan relevan dalam salah satu proposal penelitian yang saya buat. Berikutnya ada hipotesis penelitian. Jadi dalam hipotesis penelitian ini saya sudah mengambil atau menarik 5 hubungan yang menurut saya berhubungan dengan beberapa rumusan masalah yang saya ambil. Terkait hubungannya pertama yaitu diduga terdapat pengaruh pada variabel self-efficacy atau X1 terhadap kinerja karyawan atau Y pada karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jember. Kemudian yang kedua, diduga terdapat pengaruh pada variabel work engagement sebagai X2 terhadap kinerja karyawan. Kemudian diduga terdapat pengaruh pada variabel self-efficacy sebagai X1 melalui motivasi kerja sebagai Z terhadap kinerja karyawan. Lalu diduga terdapat pengaruh pada variabel work engagement sebagai X2 melalui motivasi kerja sebagai Z terhadap kinerja karyawan. Serta diduga terdapat pengaruh dan variabel motivasi kerja sebagai Z terhadap kinerja karyawan sebagai Y. Untuk pembahasan berikutnya yaitu sampai pada bab 3, di mana bab 3 ini merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang saya buat. Jadi untuk jenis dan pendekatan penelitiannya saya menggunakan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Untuk lokasi penelitian, saya mengambil tempat di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jember yang beralamat di Patrang atau Kabupaten Jember, Jawa Timur. Nah, untuk populasi dan sampel, saya mengambil populasi dari karyawan Bank Syariah Indonesia kantor cabang Jember dengan 50 responden sebagai sampel. Kemudian untuk teknik pengambilan sampel, saya mengambil teknik sampel jenuh, di mana teknik sampel jenuh ini merupakan salah satu teknik yang apabila populasinya kurang dari 100 orang, maka jumlah sampel diambil secara keseluruhan. Sedangkan jika populasi itu lebih dari 100 orang, dalam artian dalam jumlah besar, maka sampel yang bisa diambil adalah 15% sampai 20% dari banyaknya responden.
Kemudian untuk data dan jenis data, jadi data dan jenis data yang saya ambil ada dua, yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini merupakan data yang dibuat dengan tujuan khusus untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang ditangani di dalam data primer itu sendiri. Sedangkan kalau data sekunder itu merupakan sumber data yang diperoleh dengan melalui beberapa hal seperti dari media sosial, membaca, serta mencari beberapa sumber sekunder lainnya. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan dua teknik, yaitu ada metode observasi sebagai pengamatan dan metode angket sebagai penyebaran kuesioner. Kemudian untuk definisi operational variable, saya memakai atau mengambil tiga variabel. Yang variabel pertama yaitu variabel independen, yaitu yang termasuk dari variabel independen adalah self efficacy dan work engagement. Kemudian untuk variabel dependennya yaitu adalah kinerja karyawan, sedangkan variabel intervening yaitu motivasi kerja. Beberapa cara, yang pertama ada uji instrumen data, kemudian ada uji asumsi klasik, kemudian ada analisis jalur, serta yang terakhir ada pengujian hipotesis. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Jika ada masukan atau arahan atau ada hal-hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.